Jadi etika yang berikutnya termasuk larangan ketika kita lagi buang hajat nggak boleh ngomong ya, nggak boleh ngomong li ghairi daruratin, tanpa ada darurat. Alal boli wal ghaib, jadi ketika lagi buang hajat kecil maupun hadas besar dianjurkan jangan sampai ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan panjang umur, bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan sekaligus meramaikan rumah Allah, menghidupkan rumah Allah. Dan bagian daripada menghidupkan rumah Allah, taklim yang pada kesempatan ini semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, mencurahkan inayahnya, sekaligus Allah melimpahkan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meringankan beban kita, meringankan perjalanan kita jika kelak kita termasuk orang-orang yang akan diberikan kemurahan dalam menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim. Kali ini adalah dengan materi ilmu fikih, yaitu dengan referensi kitab Fathul Qorib, masih bab istinja. Ini bab istinja bagian yang keempat, yang terakhir kayaknya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Kemarin sampai di Pawang gak ada. Kemarin sampai yang wala yatakallamu, ini udah belum kemarin ya. Jadi larangan atau etika ketika buang hajat, wala yatakallamu,
adaban li ghairi daruratin qadil hajah. Jadi etika yang berikutnya termasuk larangan ketika kita lagi buang hajat nggak boleh ngomong ya, nggak boleh ngomong li ghairi daruratin, tanpa ada darurat, alal boli wal ghaid. Jadi ketika lagi buang hajat kecil maupun hadas besar dianjurkan jangan sampai ngomong, mengeluarkan kalimat. Jadi berarti ketika kita lagi buang hajat berarti diem aja gitu Pak ya, diem aja itu. Pas lagi di kamar mandi ya lampunya nggak dinyalain, ini kamar mandi ada orang nggak nih? Ada orang nggak gitu ya? Ya paling ngasih isyarat apa? Batuk. Itu berarti kan termasuk ada hajat, keperluan. Kira lagi ya, lagi buang hajat ada yang masuk, biarpun keluarga kita ngasih aba-aba. Kadang lagi buang hajat kebetulan kamar mandinya dekat dengan dapur, ibunya di dapur, bapaknya di kamar mandi sambil ngobrol, pak saut nyaut. Nah, pernah ngalamin begitu Pak? Iya katanya. Emang pengalaman seperti itu ya. Ini siapa? Dihindari. Karena apa? Ada yang mengatakan bahwa itu ikhtilafnya bukan ikhtilafnya jaiz, boleh, tapi ikhtilafnya antara haram dan makruh. Ikhtilafnya antara haram dan makruh. Soalnya di sini apa? Wala ya takallamu, lanya ini apa? Lanya la ada matan la nahi. Ada kan la huruf atop juga ya. Dan jangan. Berarti jangan kan anjuran, jangan dikerjakan. Fa in da'at daruratun ilal kalami, jika ada tuntutan untuk bicara karena darurat. Nah, ini baru boleh kaman. Kemarin ini udah kayaknya nih, kaman ro'a hayatan taksutu insanan. Contoh umpamanya ada apa di sini hayatan ular, berarti sebangsanya, mungkin kalajengking, mungkin ada cicak. Cicak itu bahaya enggak, tapi ada yang orang ngelihat cicak itu geli. Lihat cicak sampai ternyata wah, ngagetin orang kadang-kadang gitu ya. Ada orang lihat cicak ngagetin ya. Jadi ketika mereka lagi berada di buang hajat di kamar mandi, tiba-tiba ada cicak seperti itu, dia nggak ngomong tapi teriak jerit-jerit sambil ngomong juga lah, karena itu masuk kategori daruratun ilal kalam. Nah, untuk larangan bagi orang yang ngomong ketika di kamar mandi, ini musonef hanya membatasi wala yatakallamu, hanya ngomong. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan bicara. Contoh, hal-hal yang berkaitan dengan bicara, wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti naban wa fi manal kalam, termasuk apa? Raddus salam, membalas salam ini hukumnya wajib. Umpamanya ada orang assalamualaikum, di rumah nggak ada orang, adanya kita sendiri di kamar mandi lagi buang hajat. Nabi mencontohkan walaupun itu menjawab salam hukumnya wajib, tapi kalau ketika kita itu dalam kondisi larangan, walaupun itu wajib, tidak harus dikerjakan, hukumnya wajib gugur. Yasqutu hukmul wajibi ala raddis salam liqadil hajati. Jadi gugur untuk kewajiban menjawab salam bagi orang yang
ketika dalam kondisi berada lagi buang hajat. Kemudian wa tasmitul atisi wat tahmid. Kemudian ketika kita lagi bersin kan nggak bisa ditahan, Pak ya? Ditahan bisa nggak? Nggak bisa tahan. Bersin itu datangnya tiba-tiba, nggak bisa ditahan. Kalau batuk mungkin masih bisa ditahan, kalau bersin nggak bisa ditahan. Baru ngomong batuk, langsung batuk. Wa tasmitul atisi wa tahmid. Bagaimana orang kalau ketika lagi bersin, kemudian boleh membaca tahmid, tapi ditahan, dibaca dalam hati. Alhamdulillah wala yuharriku lisanahu. Lisannya nggak usah digerakkan. Kalau lisannya digerakkan sama juga membaca tahmid. Itu bagian daripada kalimat-kalimat dzikir ketika lagi buang hajat. Makanya orang lagi dibuang hajat, lagi di kamar mandi, di situ orang tidak boleh dzikir, tidak boleh ngomong, tidak boleh aktivitas yang lain. Makanya kamar mandi itu tempatnya setan, tempatnya jin. Makanya disunahkan ketika kita masuk kamar mandi, disunahkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khobaisi wal khubusi. Dijauhkan dari perlindungan setan laki dan perempuan. Karena apa? Setan, jin yang jahat itu senangnya di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang najis. Itu jin yang jahat termasuk di kamar mandi. Kenapa termasuk di kamar mandi? Di kamar mandi itu tempat najis, walaupun itu kamar mandinya bersih, ya bersih. Tempat kotor, kenapa tempat kotor? Karena kita lagi buang kotoran. Tempat terbukanya aurat, orang mandi, orang pipis, orang buang hajat besar, pasti terbuka auratnya. Makanya itu berpotensi tempat tempatnya setan, tempatnya jin. Makanya dianjurkan membaca doa. Tapi ke kamar mandi baca doa kalau tujuannya qadil hajat. Kalau tujuannya nggak qadil hajat, ya nggak apa-apa. Tujuannya nyuci, ya. Tujuannya bersih-bersih, boleh. Nyanyi-nyanyi sambil juga boleh, sambil juga boleh. Karena ke kamar mandi tujuannya bukan qadil membuang hajat, ya. Nah, dari ini ada nih, Pak, ya. baru yang ditanyakan Pak nih. Qala Muhib At-Tabari. Ini Imam Muhib At-Tabari menyatakan, wayam bagi dan sebaiknya Allah yakula, tidak makan, wala yasroba, dan tidak minum di kamar mandi lagi buang hajat sambil makan, sambil bawa teh botol, ya. Ini wayam bagi, sebaiknya, berarti sebaiknya Allah yakula, jangan makan, jangan ini kok minum. Tapi di sini rokok nggak ada, Pak. Berarti rokok itu dikiaskan dengan apa? Makan. Tapi itu tapi itu kalau di sini la aslalah, tidak ada dalil yang pokok, yang asli. Kalau tidak ada dalil yang pokok, berarti ikhtilaf. Ada yang boleh, ada yang enggak. Berarti kalau enggak ada ikhtilaf, berarti boleh. Seneng parit ini.
Wa yambaghi alla yakula wala yasrob, sebaiknya jangan makan dan jangan minum ketika di kamar mandi. Madu ada yang mengatakan termasuk merokok, ini masuk kategori ini, alla yakula wala yasrob wala apa, wala, kalau ngerokok itu bahasa Arabnya apa, mengisap. Wala timbaka, nggak ada ngisap tembakau. Tapi di sini la aslalah, tidak ada dalil yang asli, tidak ada dalil yang khusus. Kalau tidak ada dalil yang khusus, tadi kembali lagi ikhtilaf, ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Nah, itu semua kembali kepada apa? Nah, kembali kepada di sini ada apa? Kaidah lil wasaili hukmul maqasid. Lil wasaili hukmul maqasid, hukum sarana, hukum mengadakan sarana, atau hukum satu sarana itu tergantung sesuai dengan maksudnya. Fa'in kusidat lil i'anati alal kurbati kanat kurbatan. Kalau sarana tersebut dengan maksud untuk tujuan ibadah, berarti sarana tersebut masuk kategori ibadah. Contoh umpamanya, ya, contoh taklim seperti ini. Taklim seperti ini, di antaranya hal-hal yang untuk mengantarkan supaya kita taklim ini enggak ngantuk, kemudian diadakan minum kopi. Jadi kopi ini tujuannya balil anati ala kurbatin, kanat kurbatan, berarti minum kopi berarti masuk kategori ibadah. Termasuk orang yang membuatkan kopi, membuatkan teh, susu, termasuk ibadah. Contoh gitu kan. Ini bukan mengatakan, emang asalnya seperti itu. Emang asalnya seperti itu. Kemudian termasuk sarana dengan tujuan untuk ibadah, supaya nggak ngantuk, bawa korek api, matanya dijengkal ini. Berarti kita ngantongin korek api, tujuan seperti itu, berarti ibadah. Kemudian di antara lagi ini wal yukos malam yukol, wal yukos malam yukol. Yaudah Pak, kayak nggak jualan kopi, ya nggak jualan kopi supaya mata melek, ngemut kopiko, ya. Berarti sejak kita beli kopiko, ya, sampai ke tempat ibadah untuk tentu itu masuk dicatat ibadah. Jadi fa'in kusidat lil inayati ala kurbatin, kalau yang dimaksud itu untuk mendukung ibadah, berarti kanat ibadatan. Tapi sebaliknya fa'in kusidat lil inayati ala haramin fa haramun. Contoh beli pisau itu boleh nggak Pak? Boleh. Beli celurit boleh nggak? Boleh. Beli golok boleh nggak? Boleh. Kalau dari rumah beli pisau, beli golok, tujuannya nanti untuk membunuh orang, berarti mulai dia berangkat sampai dia beli dapat barangnya, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Walaupun dia belum melaksanakan tindakannya, tapi dia membelinya, barangnya itu sudah dilaksanakan. Berarti lil inayati ala haramin fahuwa haramun, berarti haram. Kalau tujuannya mubah, famubahatun. Kalau tujuannya makruh, ya makruh. Tapi kalau tujuannya kembali kalau untuk
alal ibadati kanat kurbatan, jadi masuk kategori ibadah. Ya, kembali lagi, wayam bagi alla yakula wala yasroba, ketika lagi buang hajat, baik di tempat terbuka, ini untuk makan minum ini tempat terbuka, baik di tempat terbuka maupun di dalam kamar mandi, termasuk tadi ngomong bicara juga di tempat umum, di tempat terbuka maupun di dalam kamar mandi. Kemudian etikanya lagi, wala wayam bagi Allah yang zuro ma yakhruju minhu. Apa maksudnya, Pak? Wayam bagi, dan sebaiknya Allah yang zuro, tidak melihat sesuatu yakhruju, yang keluar minhu, dari situ. Jadi dianjurkan jangan membuang jangan melihat kotorannya yang keluar itu ya. Lain lagi kalau nyiram kan, ketika keluar itu jangan maya kerucu yang keluar. Kalau udah di toilet berarti kan udah agak keluar lagi, sudah berada di situ gitu. Ini anjuran. Wayam bagi, termasuk hikmahnya ketika orang membuang hajat kemudian selalu dilihat, itu ada mengatakan jauhilah, maksudnya jangan sering-sering melihat ma yakhruju minhu. Dampaknya bisa sering sakit mata, katanya, membuat sering sakit mata. Makanya di sini wayam bagi, ternyata ada anjurannya, wayam bagi Allah yang luro ma yakhruju minhu, sebaiknya jangan dilihatin. Wala ila farjihi, begitu juga dianjurkan jangan melihat kemaluannya. Bisa nggak Pak itu, Pak? Kecuali kalau lampunya dimatiin, kalau lampunya dinyalain, nah ini termasuk hal-hal yang anjuran. Ini anjuran wala ila farjihi, dan sebaiknya tidak melihat kemaluannya. Nah kalau cewek nggak bisa lihat kemaluannya, kalau laki-laki ya biasanya ngelihat Pak ya. Kemudian wa ila samai, ya nggak boleh nengok ke langit nih, lihat ke atas, lihat samping, lihat ke bawah. Jadi makanya dianjurkan di sini ketika orang buang hajat itu dianjurkannya, sunnahnya udah duduk diem aja, jangan nengok kanan kiri kalau tidak ada keperluan. Wala, terusnya lagi kita lanjutkan, wala yastaqbilu, dan tidak menghadap asamsa, matahari, wal qamara, dan bulan, wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi matahari dan bulan. Ini berarti di tempat terbuka, di luar sana, di sawah, di kebun, itu Pak ya. Itu dianjurkan jangan menghadap kiblat atau menghadap ke matahari maupun membelakangi matahari. Ini menurut musannaf. Yukrahu zalika hala qadha'il hajati, itu dimakruhkan ketika buang hajat. Tapi ini musannaf Abu Suja dibantah oleh Imam Nawawi.
Lakinin Nawawi fi Rodho, tapi menurut Imam Nawawi, nah, Imam Nawawi ulama Banten nih Pak ya, ulama Banten, tokoh Banten, orang Jawa yang satu-satunya yang menjadi mujtahid di sono di Timur Tengah. Sampai sekarang belum ada penerusnya. Ada nggak Pak? Belum ada ya. Karangan kitabnya banyak sekali. Fi Rodho, dalam kitab Rodho. Dalam kitab Rodho itu ada. Dulu saya pernah lihat itu kiai saya itu punya kitab Rodho, kitab yang gede-gede itu. Hanya melihat doang, tapi nggak punya ya. Kitab Rodho itu ada 8 jilid. Satu jilid satu itu tuh, satu Al-Quran itu Pak. Masya Allah ya. Satu jilid segede Al-Quran yang kita baca itu. Tapi itu ada 8 jilid. Dalam kitab Rodho Imam Nawawi kemudian tadi Qala in istidbaroha laisa bimakruhin, enggak ada hukum makruh. Nah, Imam Nawawi berarti ketika buang hajat menghadapi matahari maupun membelakangi matahari laisa bimakruhin di dalam kitab Rodho. Wasarahil Muhadzab, dan kitab sarahnya Muhadzab. Ini juga karangan Imam Nawawi. Ini lebih gede lagi. Ada berapa itu? Ada 27 jilid. Jilidnya setengah Al-Quran itulah satu jilidnya. Kita membaca kitab segini aja udah berapa bulan nggak habis-habis Pak ya. Ini tipis banget ini. Berapa ini? Ini jangan habis-habis sampai 8 jilid, 27 jilid. Imam Nawawi menyampaikan laisa bimakruhin, tidak makruh. Makanya istilahnya Pak dalam ikhtilaf ulama ya, kalau kita yang pilih, kita yang ikutin ya monggo, enggak kita ikutin ya monggo. Ada pilihan. Waqala fi sarhil wasit. Nah, termasuk sarannya kitab wasit. Kitab Al-Wasit di karangannya Imam Ghazali, kemudian disarai Imam Nawawi juga. Fi sarhil wasit intaroka istiqbalahuma wastidbarahuma sawaun ay fayakuna mubahan. Nah, baik membelakangi atau menghadap kiblat sama aja, mubahan boleh. Nah, tapi kalau dalam kitab takrib tadi Imam Abu Suja, Imam Qasim Al-Ghazi itu makruh hukumnya. Tapi kalau menurut Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya laisa makruhin, kalau tidak ada makruh berarti mubahan. Waqala dan mengatakan Imam Nawawi dalam Tahqiqi, dalam kitab Tahqiq karangan Imam Nawawi juga 4 jilid itu juga inna karo tastikbala la aslalaha. Jadi ketika lagi buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat la aslalaha, tidak ada dalil yang menunjukkan kemakruhannya, berarti fayakunu mubahan boleh. Nah ini yang ya monggo. Oh gitu ya. Ini untuk pipis wafihi nadurun itu apa? Lihat kondisinya. Kalau tempatnya memungkinkan kita bisa duduk, lebih baik duduk. Kalau dalam kondisi kita duduk tidak aman, berarti malah justru lebih baik berdiri. Lebih baik berdiri. Contoh, kalau kita di kamar mandi pipis
itu berarti apa? Lebih baik duduk. Lebih baik duduk karena tidak ada orang, kita bebas. Tapi kalau kondisi yang tidak memungkinkan, ya bagi bapak-bapak sopir, nah di tengah jalan, nggak mungkin dia melepas celananya kemudian duduk, ya cuman pipis doang, itu boleh. Jadi itu istilahnya Pak, wafihi nadurun, lihat kondisinya gitu Pak ya. Kemudian kita dari keterangan kitab yang lain, yahrumu qada'ul hajati alal qabri. Nah ini hukumnya keras, tidak boleh buang hajat di atas kuburan, ya. Berarti ini apa dimaksud alal qabri ini? Apa? Kuburan yang sudah ada penghuninya gitu Pak ya. Kuburan yang sudah ada penghuni, sudah berbentuk kuburan gitu. Kalau tanah kuburan yang masih belum dihuni orangnya, itu kalau alimat masuk kategori itu tanah kuburan, berarti alimatkan dilarang. Wa yahrumu qadil hajati alal qabri, dilarang untuk buang hajat di atas kuburan. Wa hadza bittifaqil madhahibil fikhiyatil arba'ati. Nah ini buang hajat di atas kuburan ini keempat-empatnya madhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali sudah semua sepakat jangan. Tujuannya apa? Nah ini diambil dari hadis Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya engkau duduk di atas bara api, yang bara api itu akan membakar pakaianmu sampai kulitmu, itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kubur. Masuk gak Pak kira-kira? Duduk di atas bara api, setelah kita duduk di bara api otomatis kan bajunya kebakar, setelah kebakar kena kulitnya, itu lebih baik daripada duduk khairul lahu min ayyajlisa ala qabrin, lebih baik seperti itu daripada kamu duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan aja hukumnya seperti itu, apalagi berat, kencing di atas kuburan, gambarannya seperti itu Pak ya. Jadi itu seluruh keempat mazhab sepakat bahwa buang hajat di atas kuburan itu tidak diperbolehkan. Kemudian diperkuat lagi hadis Nabi, la ubali au satol qabri au fi tarafihi, tidak peduli itu di tengah-tengah kuburannya, di tengah-tengah kuburannya atau di pinggir kuburannya, sama aja. Maksudnya tengah kuburan itu ada yang mengatakan ini kubur, ini tengah-tengahnya yang buat lewat ini. Ada yang mengatakan ini kuburan, ya tengah-tengahnya ini yang nggak boleh. Al-fitarafi, ujungnya, mungkin ujung nih belak kaki atau belak pala atau pinggirnya, pinggir mutar, itu tidak boleh. Ini menggambarkan bahwa buang hajat di kuburan itu dilarang oleh para ulama. Ya. Di sini tidak terangkan, berarti kuburan umum. Barik.
Tapi di sini ada hadis lagi ya. Wa yahrumu qada'ul hajati li kuburil muslimin itu Pak. Nah, di kuburil muslimin. Tapi dalam hadis berikutnya alal qabri. Berarti al qabri berarti adalah kuburan umum, baik itu kuburannya orang muslim maupun non muslim. Tujuannya apa? Nah, yang tadi duduk di atas kuburan aja nggak boleh, apalagi buang buang hajat. Wajud dilalanya apa? Kesimpulannya apa? Li'annal baula wal ghaita asaddu min mujarratil julus. Buang hajat, kencing, berak itu lebih berat daripada hanya mim mujarratil julus, hanya sekedar duduk. Hanya sekedar duduk. Kemudian tujuannya apa? Intihakan lihur matil qabri wa sohbiano, menghormati apa? Memuliakan, menghormati kubur dan penghuninya, walaupun itu apa orangnya nggak ada. Tujuannya apa? Hormatan, menghormati, bukan menghormati, menghargai. Biarpun itu orangnya sudah nggak ada, itu bentuk kita apa? Menghargai, jangan mengotori. Berarti sama juga apa? Qadil hajat, kita nggak qadil hajat Pak, buang hajat, tapi apa? Buang kotoran ke situ, termasuk buang sampah juga. Sampah kan kotorannya macam-macam ya, kotornya bukan hanya kotoran dapur, kadang kotoran yang apa? Pempes bekas anak-anak bayi taruh situ. Nah, itu indikasinya seperti itu. Inilah apa? Anjuran daripada dan etika bagi orang yang membuang hajat. Kemudian yang enggak ada di sini, yang enggak ada di kitab Fathul Qorib, idza bala ahadukum fala ya'khudna. Nah, ini anjurannya juga ya. Ketika kalian lagi buang hajat, fala ya'khudna dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyamini. Nah, ketika kita lagi buang hajat, jangan dipegang dengan tangan kanan. Jangan dipegang dengan tangan kanan, berarti bolehnya memegang tangan kiri. Begitu juga ketika istinja, tangan kanannya sehat, tangan kirinya sehat, nggak ada penyakit, nggak ada darurat, berarti dianjurkan dengan menggunakan tangan kiri. Kecuali tangan kirinya sakit, tangan kirinya ada masalah, baru nggak ada apa? Gugur untuk larangan megang atau cebok pakai tangan kanan. Udah habis waktunya Pak, Isya ya? Ada itu nggak Pak? Ada kirim Fatihah nggak? Nggak ada? Ya, oh udah tadi pagi ya. Kirain tadi siang ada masukan lagi. Nggak ada. Wa qalu wala yastaqbilu ila akhiri sakitun fi ba'di nusakhil matani. Nah, ini dalam dalam kaul yang lain, wala yastaqbilu ila akhiri sakitun fi ba'di nusakhil matani. Redaksi kalimat yang larangan atau larangan ketika buang hajat menghadap matahari atau belakang matahari itu sakitun gugur, enggak ada di matan yang lain. Faslun fi nawaqidil wudu'i wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana
Alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlit taqwa wa ahlil ibadah walil Qur'an walil rizqi walid du'a walil khair walan tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.